من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال في آية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. Masyarul muslimin muslimat jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memperbaharui rasa syukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semakin kita bersyukur, semakin Allah hadirkan tambahan nikmat. Dan ingatlah ketika kita memilih untuk engkar terhadap nikmat Allah, ancaman Allah adalah nikmatku sangat pedih, azabku sangat pedih. Inna azabi lasyadid. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Sesiapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Salawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita hari ini masih berduka atas peristiwa-peristiwa yang Allah pertunjukkan kepada kita semuanya dari tanda-tanda kekuasaannya. Betapa apapun yang terjadi sesungguhnya adalah atas kehendak Allah. Meskipun mungkin yang perlu kita renungkan adalah dari setiap peristiwa itu ada asbab yang mungkin diakibatkan oleh ulah-ulah kita sendiri. Kita ketahui bahwa dari peristiwa bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, di Sumatera Barat, itu data yang dirilis 659 orang yang meninggal dunia, 475 jiwa yang hilang, artinya lebih dari 1000 orang itu meninggal dan hilang. Kemudian yang terluka 2.600 jiwa, yang terdampak 3,2 juta jiwa, mengungsi 1,1 juta jiwa, yang rumahnya rusak berat 3.500 unit, jembatan rusak 277 unit, yang oleh pemerintahan pusat ini adalah satu beban bencana yang berat untuk ditangani. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya Islam dengan ajaran yang sudah sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan kita ini, seharusnya kalau kita jalankan akan terjadi keseimbangan dalam hidup kita. Jadi kalau bicara tentang ekologi terbaik itu ada dalam ajaran Islam. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang Indonesia mayoritas muslim, kemudian sistem ekologinya itu separah yang terjadi hari ini, bahkan setiap tahun itu terjadi, ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Itu menunjukkan bahwa Islam Indonesia yang mayoritas itu tidak menjalankan ajaran Islam. Karena apa? Allah
dengan tegas di dalam Al-Quran menyatakan bahwa segala kerusakan yang terjadi di bumi, di daratan maupun di lautan, itu akibat dari ulah manusia itu sendiri. Itu sudah berdasarkan kisah-kisah manusia-manusia terdahulu yang seharusnya menjadi pelajaran hidup buat kita yang hidup sekarang dan anak cucu kita di masa yang akan datang. Allah dengan tegas berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah terjadi kerusakan-kerusakan baik itu di daratan maupun di lautan, itu adalah akibat dari ulah tangan manusia. Dan wajar kalau seandainya apa yang sekarang terjadi itu banyak dikeluhkan oleh ilmuwan-ilmuwan kita bahwa sesungguhnya itu tidak murni musibah banjir air semata. Karena kalau dia banjir air, yang mengalir itu adalah air saja. Tapi yang kita saksikan hari ini, yang terjadi di Sumatera Barat, terjadi di Sumatera Utara, di Tapanuli, itu bukan air yang mengalir, tapi tanah mengalir, lumpur yang mengalir. Kemudian gelondongan-gelondongan kayu yang mengalir, yang itu sesungguhnya sudah tertebang, sehingga air itu hanya membawanya hanyut. Ketika pohon-pohon itu kokoh, dia tidak akan hanyut. Kalaupun dia hanyut akibat dari banjir, itu akan terhitung dengan hitungan jari, 1, 2, 3 atau katakanlah puluhan. Tetapi yang terjadi saat ini, baik di Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara, air itu mengalir diiringi dengan mengalirnya gelondongan-gelondongan kayu yang begitu besar, yang itu sesungguhnya adalah akibat ulah dari manusia itu sendiri. Sehingga wajar kita kampanyekan dan dakwahkan kembali untuk kesadaran umat ini. Betapa sekalipun dia musibah, itu dia tidak datang terjadi dengan berdiri sendiri, tapi ada yang menyebabkannya terjadi. Sebagaimana Allah berfirman di surat Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma asabakum min musibah, dan apa-apa yang terjadi kepadamu yang berupa musibah, bencana, fabima kasabat aidikum, itu semua terjadi adalah akibat dari perbuatan ulah tangan-tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Maha Rahman dan Rahimnya Allah, ayat ini ditutup oleh Allah. Meskipun semua musibah itu terjadi akibat dari ulah tanganmu, kata Allah di penghujung ayat ini, wa ya'fu an katsir. Allah itu tetap memberikan pengampunan dan pemaafan kepada kebanyakan di antara kamu sekalian. Itu adalah Maha Rahman, Rahim dan Maha Ghafurnya Allah. Maha memberi maaf dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Di sisi yang lain, Allah berfirman di surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ard. Apa yang terjadi berupa musibah di atas bumi Allah. Wala fi anfusikum. Dan termasuk yang terjadi pada dirimu sendiri. Musibah-musibah yang kamu alami. Illa fi kitabin, kecuali peristiwa-peristiwa itu telah Allah tetapkan di dalam ketetapannya, di dalam kitab, min qabli an nabra'aha, bahkan sebelum peristiwa itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu sesungguhnya adalah mudah bagi Allah. Masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, satu sisi perspektif akidahnya, peristiwa musibah ini mesti
mendatangkan hikmah utama bagi kita semuanya, yaitu peningkatan iman. Ini terjadi atas kuasa Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang berkuasa ketika Allah ingin menurunkan musibah, bala bencana pada satu kaum untuk menolak musibah dan bencana tersebut. Sebaliknya juga demikian, tidak ada seorang pun yang punya kuasa untuk mendatangkan musibah, bencana atau apapun namanya ketika Allah berkehendak untuk menahannya, atau Allah tidak berkehendak untuk menghadirkan musibah bencana tersebut kepada satu kaum. Sehingga yang terjadi, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita ini adalah penguatan iman atas kekuasaan Allah terhadap alam semesta yang kita hidup di dalamnya. Kemudian yang berikutnya di surat At-Taghabun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidaklah satu musibah sekalipun terjadi kecuali musibah itu terjadi atas kehendak Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan ketika orang-orang melihat peristiwa itu, dan dari peristiwa yang dia saksikan, yang dia lihat itu, bertambah kekuatan iman di dalam hatinya, bertambah hidayah Allah kepadanya, bertambah keyakinan dia kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah akan senantiasa kuatkan juga hatinya dengan hidayah. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang tersembunyi di dalam diri-diri kita semuanya. Kita punya perspektif, cara pandang untuk melihat musibah ini, apakah menambah iman kita atau berlalu begitu saja, atau mungkin kita mengutuk musibah ini menjadi jalan kita untuk mengutuk manusia, atau bahkan diam begitu saja. Itu adalah beragam sikap yang muncul di kalangan kita, orang-orang yang mungkin tidak mengalami peristiwa itu. Kita hanya menjadi komentator. Kita hanya menjadi pengamat. Tetapi di sisi yang lain seharusnya orang-orang dengan iman di hatinya, dia melihat segala peristiwa ini adalah untuk penguatan jiwanya terkait dengan keyakinan imannya kepada Allah Ta'ala, sekaligus menyadarkan dirinya untuk senantiasa memperbaiki diri. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan dalam satu ungkapan, "Ma nazala bala'un illa bima'siyatin." Tidaklah satu bala, bencana itu terjadi kecuali terjadinya bencana tersebut adalah karena maksiat, karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Wa ma rufi'a bala'un, dan tidaklah musibah, bencana yang terjadi itu akan diangkat oleh Allah illa bitaubatin, kecuali dengan taubat. Jadi peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau yang sudah terjadi yang kita saksikan bersama, atau masa lalu yang pernah terjadi yang kita tahu juga peristiwa itu terjadi, sesungguhnya harus menyisakan satu kesadaran di dalam hati kita untuk melihat semua ini terjadi tidak terlepas dari ulah perbuatan manusia, maksiat dan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di kalangan manusia, sehingga yang dibutuhkan di masa-masa yang datang terhadap persoalan-persoalan musibah ini adalah pertaubatan, adalah permohonan ampun kita kepada Allah Ta'ala. Maka wajar Nabi SAW sampai mengatakan bahwa sesungguhnya dia dalam satu hari saja selalu istighfar, minta ampun kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Dan Nabi menyuruh kita untuk beristighfar, untuk bertaubat, untuk meminta ampun kepada Allah. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah,
bertaubatlah kamu kepada Allah. Fa inni atubu ilallah, sesungguhnya aku, kata Nabi, bertaubat kepada Allah fil yaumi mi'ata marrah, dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali taubat, 100 kali meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar sebanyak-banyaknya. Maka ada satu kejadian di mana satu kampung itu dalam peristiwa yang sama, rumahnya tidak sama sekali tersentuh oleh musibah, oleh gelondongan, oleh banjir yang begitu dahsyat. Bahkan tanaman yang dia tanami tidak juga terkena. Saat ditanya, apa rahasia yang kamu lakukan selama ini? Kok bisa Allah melindungi kamu dan apa-apa yang ada di rumahmu, beserta bahkan tanaman yang kamu tanam? Dia bilang, setiap malam sebelum tidur, aku mesti minta ampun kepada Allah. Inilah mungkin satu bentuk bukti nyata buat kita semuanya, bahwa pertaubatan, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat mencegah terjadinya musibah, bala bencana. Betapapun bencana itu akan tetap terjadi, tetapi kita dengan istighfar kita, taubat yang kita ucapkan kepada Allah Ta'ala, itu dapat menjadi asbab Allah melindungi kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.